Justin Jonathan, pemain muda NEC Nijmegen berusia 17 tahun, berdarah Indonesia Belanda mengaku ingin membela timnas Indonesia. Bek kanan yang memiliki tato bertuliskan "Saya cinta padamu" itu berharap PSSI memanggilnya ikut seleksi. Darah Indonesia mengalir kental dari ayahnya yang lahir di Indonesia. Saat usia ayahnya 6 tahun, kakek neneknya memboyong ke Belanda. Justin Jonathan juga mengaku bakat sepak bolanya diturunkan langsung dari sang ayah yang nyaris bergabung dengan klub profesional Belanda De Graafschap. Justin Jonathan memulai langkahnya di sepak bola dengan bermain di sejumlah tim. Ia sempat membela Almere sebelum bergabung dengan NEC Nijmegen. Karena belum bermain untuk timnas Belanda, Justin Jonathan masih berpeluang untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia pun menegaskan bakal menerima panggilan dari PSSI dengan tangan terbuka. Perjalanannya meniti karir sebagai pesepak bola profesional dijalani dengan serius dan tidak sembarangan. Satu hal yang ia jaga adalah mengenai asupan makanan. Justin Jonathan benar-benar memperhatikan asupan gizi yang masuk ke tubuhnya. Menurut pemain yang pernah menjadi winger dan bek tengah ini, itu adalah hal penting yang harus dijaga. Gelandang simpel ala Zulfiandi. Kita lihat ada Zulfiandi kanan. Zulfiandi mencetak gol buat Indonesia sehingga merubah kedudukan menjadi 1-0 di menit ke-28. Zulfiandi, gelandang bertahan yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi langganan timnas Indonesia, merupakan sosok seorang pemain yang berbeda di kancah sepak bola Indonesia. Gelandang bertahan Madura United ini punya gaya bermain yang berbeda dari sejumlah gelandang bertahan kawakan di Indonesia yang biasa bermain keras. Zulfiandi justru kerap terlihat bermain simpel. Permainan simpel yang dilakukan Zulfiandi adalah bagaimana ia tidak pernah terlalu lama menguasai bola. Mantan pemain Sriwijaya FC itu kerap memilih untuk mengatur ritme permainan dengan mengalirkan bola dari kaki ke kaki dengan dirinya sebagai sentral permainan. Tidak hanya itu saja, Zulfiandi kerap mampu memutus serangan lawan dengan baik. Namun ia tidak pernah bermain keras dan cenderung ketika bola sudah diraihnya, Zulfiandi memutuskan untuk langsung mengalirkannya kepada rekan-rekan setimnya. Mengenai gaya permainannya tersebut, Zulfiandi mengaku terinspirasi dari beberapa pemain yang sudah disaksikannya sejak masih kecil. Ia lebih senang bermain simpel seperti sejumlah pemain yang memang menginspirasinya itu. Zulfiandi mengaku memang jarang ada pemain dengan posisi gelandang bertahan yang bermain simpel di Indonesia. Bahkan pemain dengan posisi gelandang bertahan yang mendapatkan sorotan adalah tipe yang agresif, seperti Sandi Sute di Persija Jakarta atau Haryono yang terkenal garang bersama Persib Bandung. Namun, satu hal yang membuatnya selalu bermain simpel adalah tidak ingin seperti kebanyakan pemain yang lebih suka mendapatkan sorotan dengan terlalu sering mendribel bola. Sementara baginya, pemain di posisi gelandang bertahan, hal itu terlalu beresiko. Kita lihat ada Zulfiandi kanan. Zulfiandi mencetak gol buat Indonesia sehingga merubah kedudukan menjadi 1-0 di menit ke-28. Elkan Baget dan kawan-kawan dihajar klub asal Inggris. Tampil di tempat latihan Queen's Park Ranger di White City, London, Ipswich menurunkan skuad terbaik, termasuk menurunkan Elkan Baget sejak awal laga. Namun sayangnya penampilan Ipswich Town didominasi tuan rumah. Babak pertama, Ipswich kebobolan 2 gol melalui striker QPR Arami Diote. Sementara di babak kedua, keadaan tak banyak berubah. QPR mampu mendapat 3 gol lewat Ryan Manning, Mide Shodipo, dan bunuh diri salah satu bek Ipswich. Ipswich Town U23 pun harus merasakan kekalahan dengan 0-5 dari QPR.
Laga pekan kedua ini mengulangi kegagalan Ipswich meraih kemenangan. Sebelumnya, Ipswich Town U23 hanya meraih hasil imbang 1-1 saat melawan Millwall pada partai pembuka. Elkan Baggett selalu menjadi pilihan utama Ipswich Town U23. Selain 2 laga di kompetisi, Elkan sudah tampil dalam 4 laga pramusim bersama Ipswich Town U23. Tidak lama lagi, bek kelahiran Thailand ini akan segera bergabung dengan Timnas U19 Indonesia. Direktur Teknik Timnas Indonesia Indra Syafri mengkonfirmasi Elkan akan segera bergabung dengan skuad asuhan Shin Tae-yong. Bahkan Indra memprediksi Elkan akan bergabung di training camp Turki. Indra mengatakan bahwa komunikasi antara PSSI dan klub Elkan Ipswich Town berjalan dengan lancar. Menurut Indra, pihak klub tidak menghalangi Elkan untuk membela Timnas U19 Indonesia. Formasi ganas Timnas U19 lawan Bosnia dan Herzegovina. Timnas U19 Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan kembali melakoni laga uji coba. Kali ini yang menjadi lawan Garuda Muda adalah Bosnia dan Herzegovina. Pertandingan uji tanding Timnas U19 Indonesia versus Bosnia bakal digelar di Sveti Martina Mauri, Kroasia pada Jumat 25 September. Laga kontra Bosnia menjadi pertandingan ke-6 Timnas U19 Indonesia selama menjalani training center atau pemusatan latihan di Kroasia. Timnas U19 tetap punya peluang untuk merepotkan Bosnia. Apalagi Garuda Muda menunjukkan grafik cukup baik pada 3 pertandingan terakhir. Apalagi saat uji coba pertama menghadapi Qatar, Timnas Indonesia U19 mampu meraih kemenangan 2-1. Saat itu Timnas Indonesia U19 menggunakan formasi 4-4-2. Di mana kala itu Supriyadi menjadi man of the match dan Witan Sulaiman sebagai kepercayaan Shin Tae-yong untuk mendobrak pertahanan Qatar. Besar kemungkinan Shin Tae-yong menggunakan formasi ini lagi untuk melawan Bosnia dan Herzegovina. Namun diprediksi ada beberapa rotasi pemain. Seperti David Maulana yang akhir-akhir ini bermain kurang apik, besar kemungkinan Coach Shin menjajal kekuatan Jack Brown untuk melawan Bosnia dan Herzegovina ini. Untuk posisi striker, Braif Fatari masih belum bisa beradaptasi dengan bagus. Hal ini dikarenakan sebelumnya dia murni seorang gelandang. Maka bisa jadi Coach Shin akan bereksperimen memainkan pemain lain dalam starting 11 untuk menggantikan Braif Fatari. Dengan formasi ganas ini, Timnas Indonesia U19 diprediksi mampu mengejutkan Bosnia dan Herzegovina meskipun hal itu tak mudah bagi para punggawa Garuda Muda. Skuad asuhan Shin Tae-yong masih akan menjalani 1 laga lagi setelah kontra dengan Bosnia dan Herzegovina. Garuda Muda akan melawan Dinamo Zagreb, setelah itu training camp para pemain Timnas Indonesia U19 akan dilanjutkan di Turki. Di sana para pemain Timnas Indonesia U19 juga sudah disambut oleh 5 laga uji coba. Diharapkan para pemain Timnas Indonesia U19 mampu mengasah kemampuannya dengan tajam dan memperbagus potensi dirinya. Karena anak asuh Shin Tae-yong ini diproyeksikan akan tampil di ajang akbar, yaitu Piala Dunia U20 2021 nanti.